Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, per hari ini 27 Juni kami akan menyampaikan berita baik dari Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Jadi informasi ini dua ya, untuk kategori guru sertifikasi dan yang belum sertifikasi. Oke, kita mulai dari untuk teman-teman guru Bapak Ibu Guru yang belum sertifikasi. Per hari ini tuh sudah ada pengumuman Bapak Ibu ya dari Dirjen GTK Kemdikbud. Isinya seperti ini. Menindaklanjuti pelaksanaan tes substansi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 telah diselenggarakan tanggal 3 sampai 7 Juni. Nah, ada beberapa poin yang disampaikan. Peserta seleksi tes itu ada 66.892 peserta. Nah, yang hadir itu 63.000. Jadi cukup banyak yang tidak hadir ya. Ada 3.271 peserta yang tidak hadir. Sangat disayangkan. Nah, tes substansif itu meliputi 3 tes, bidang studi, literasi, dan numerasi. Nah, kemudian berdasarkan pengolahan hasil tes substantif, diperoleh skor dan menentukan dasar pertimbangan kelulusan peserta tes substantif. Kelulusan peserta pada tes substantif ditetapkan 3 kategori. Jadi ada 3 kategori untuk pengumuman kelulusan ini. Ada yang dinyatakan lulus, ya. Ada yang dinyatakan lulus bersyarat, ada yang tidak lulus memang. Jadi 3 itu. Apa yang membedakan? Lulus yang dimaksud adalah peserta memiliki skor akhir nilai substantif di atas nilai batas kelulukan atau MBK. KKM ya kalau peserta didik ya. Nah, yang ditetapkan secara peringkat terwadahi dalam kuota penerimaan per bidang studi dan per lokasi preferensi pengabdian. Untuk lulus bersyarat yang dimaksud adalah peserta memiliki skor akhir nilai tes substansi di atas nilai batas kelulusan yang ditetapkan namun secara peringkat tidak terwadahi dalam kuota penerimaan per bidang studi per lokasi preferensi pengabdian, sehingga diberikan kesempatan untuk dapat memilih lokasi preferensi pengabdian lain yang masih tersedia. Jadi Bapak Ibu, yang dinyatakan lulus bersyarat ini sebenarnya sudah memenuhi syarat secara nilai, sudah melebihi batas KKM atau dalam PPG Prajabatan istilahnya nilai batas kelulusan itu standarnya sudah terlewati. Hanya memang secara kuota untuk bidang studi dan kuota wilayah itu sudah memenuhi karena sistem sistem pengumumannya ini perankingan seperti itu. Jadi kalaupun Bapak Ibu lulus tapi nilainya secara ranking itu tidak masuk kuota, ini yang dinyatakan lulus bersyarat. Artinya Bapak Ibu harus memilih preferensi pengabdian yang masih tersedia. Nah, kemudian ada yang dinyatakan memang tidak lulus, yaitu peserta memiliki skornya di bawah nilai batas kelulusan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah kuota atau pengumuman dari beberapa formasi bidang studi, mulai dari bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini kami tidak akan baca satu-satu karena jumlahnya cukup banyak. Bapak Ibu silahkan disimak ya. Kemudian ya, ini lanjut ke sampai ada 48 bidang studi. Poin berikutnya di poin 5 disebutkan bahwa peserta tes substansi PPG Prajabatan tahun 2024 dapat mengetahui hasil kelulusan itu melalui akun SIM PKB masing-masing. Jadi Bapak Ibu silahkan cek SIM PKB-nya, nanti di sana akan ada pengumuman. Kemudian peserta yang dinyatakan lulus bersyarat ini perlu memilih lokasi preferensi pengabdian yang berbeda dari pilihan sebelumnya sesuai data yang tersedia pada aplikasi SIM PKB agar dapat diproses untuk mengikuti tes wawancara secara daring. Dalam hal peserta tidak memilih lokasi preferensi pengabdian lainnya, maka peserta dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat lanjut ke wawancara. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tidak masuk ranking di preferensi pengabdian, wilayah pengabdian, maka Bapak Ibu memilih nih tempat yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memilih, maka itu dinyatakan gugur. Jadi sangat disayangkan ya. Jadi sebaiknya per hari ini Bapak Ibu cek lokasi-lokasi kira-kira yang mana cocok untuk Bapak Ibu. Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu yang perlu diingat. Untuk masa input pilihan lokasi pengabdian bagi peserta yang lulus bersyarat itu 25 sampai 27 Juni 2024. Jadi terakhir nanti 27 Juni Bapak Ibu. 2-3 hari saja waktu yang diberikan ya. Ini kami sampaikan segera karena memang ini mendesak informasinya, jangan sampai terlewatkan.
Nah, untuk jadwal wawancara itu 3 Juli akan disampaikan. Kemudian tesnya, wawancaranya akan dilaksanakan 5 sampai 26 Juli 2024. Untuk pengumuman hasil tesnya itu akan diumumkan sebulan depannya, yaitu tepatnya pada 10 Agustus 2024. Konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG Prajabatan itu 15 sampai 18 Agustus 2024. Penetapan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 23 Agustus. Untuk lapor diri mahasiswa PPG Prajabatan di LPTK itu 26 sampai 31 Agustus. Orientasi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 2 sampai 6 September 2024. Ini lini masanya atau timelinenya atau jadwalnya dipastikan dicatat baik-baik, jangan sampai terlewatkan. Nah, itu tadi untuk teman-teman yang belum sertifikasi. Untuk teman-teman yang sudah sertifikasi, kami akan sampaikan update daerah yang sudah menerima triwulan 2 Bapak Ibu. Ini Surpantai sudah ada beberapa daerah. Yang pertama Ketapang, Kalbar, kemudian Kabupaten Sigi, Kuburaya, Surabaya, Kalimantan Tengah. Ini 5 daerah yang terpantai sudah menerima triwulan 2-nya Bapak Ibu, sudah pencairan di sana. Selamat ya untuk 5 daerah ini. Semoga daerah-daerah segera menyusul. Nah, Bapak Ibu, informasi berikutnya silahkan Bapak Ibu kalau ada informasi yang dibutuhkan atau yang ingin diketahui silahkan dicantumkan di kolom komentar. Kami akan baca komentarnya, kemudian kami akan rangkum dan kami akan telusuri informasi terkait yang pastinya valid dengan sumber-sumber yang jelas untuk kami sampaikan di video-video berikutnya. Kita jadikan channel ini sebagai channel sharing dan diskusi para guru Indonesia. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rangkuman dari video ini ada 2 informasi dari video kali ini. Yang pertama, untuk teman-teman yang belum sertifikasi, hari ini sudah ada pengumuman terkait hasil kelulusan tes substansi PPG Prajabatan. Jadi bersiap-siap untuk tes wawancara. Untuk yang 3 kategori tadi lulus bersyarat dan tidak lulus ya. Jadi untuk yang lulus bersyarat itu siap-siap untuk wawancara, termasuk yang lulus. Kemudian yang tidak lulus bisa dicoba di kesempatan berikutnya Bapak Ibu ya. Berikutnya untuk teman-teman guru yang sudah sertifikasi, selamat untuk 5 daerah tadi yang sudah pencairan triwulan 2. Semoga daerah-daerah lain juga segera menyusul. Kita diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.